Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan seperti yang biasa, kita akan melanjutkan program kita di dalam bahasa 90 jam metode Maki bersama saya Kurnia Rahmat. Dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh para santri asrama. Ya, ada ini baru nih ya, Misyari Rasid. Kita hal ke Misyari. Hadi khair, alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah setentak ya berselesai nam. Masya Allah. Bismillah teman. Kalau sih Bismillah nam. Taib. Langsung Pak Dazalika. Syekh Fairuz ada. Kita hal. Ya Ustaz Fairuz. Khair, alhamdulillah. Halo Ustaz, nah. Dari. Semua pada zalika akhwala. Kita lalu kefalah. Khair, alhamdulillah. Saya basmaya pada zalik ini Syihab. Kita lalu Syihab. Khair, insyaallah. Nah, antum jangan khair. Insyaallah saya wasil darsan hadar ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah kita lanjutkan program kita hari ini. Dan hari ini kita di halqah 24 ya, al-halqah rabi'ah wa ishrun ya, dan pelajaran adalah ad-darsus salis wal ishrun. Silakan dibuka halaman 93 ya 93 silakan ya. Apa pembahasannya pada halaman 93 ini, yaitu isim zaman, ismu zaman, wasmul makan, wasmul alat ya. Jadi pembahasan tentang isim zaman, isim makan, dan isim alat ya. Jadi terkait dengan waktu, tempat, dan alat gitu. Jadi kalau zaman itu waktu, makan itu tempat, alat itu ya alat gitu. Ya, tapi yang pertama isim zaman wasmul makan kita bahas terlebih dahulu. Dan tafadhal ya, silakan keterangan waktu dan keterangan alat. Tafadhal ya waladi al-habib Syihabuddin. Nah, فليتفضل مشكورا لتقرأ الصفحة. تفضل. تعريفهما اسم الزمان واسم المكان. تعريفهما اسم الزمان واسم يدل على الزمان الذي حدث فيه الفعل. واسم المكان هو واسم يدل على المكان الذي حدث فيه الفعل، مثل مكتب، matla'un, masjidun, masyriqun. Nah, jadi kita bahas dari ta'rifuhuma ya, definisi keduanya. Ismu zaman wasmun yadullu ala zaman ya. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan kepada waktu. Alladzi hadasa, yang mana terjadi bihi, di dalam waktu tersebut, al-fi'lu, yaitu pekerjaan ya. Kalau wasmul makan dan isim makan, wasmun yadullu alal makan, dia adalah isim yang menunjukkan kepada tempat, alladzi hadasa fihil fi'lu, yang terjadi padanya pekerjaan ya. Mislu, contoh, maktabun ya. Itu kalau makna secara lafziah ya. Kalau makna secara ijmali, isim zaman adalah isim yang menunjukkan kepada waktu terjadi pekerjaan. Itu aja gampang ya. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan kepada waktu terjadi pekerjaan. Adapun isim makan adalah isim yang menunjukkan kepada tempat terjadinya pekerjaan. Paham ya? Contoh misalkan maktabun. Maktabun artinya meja, tempat menulis kan. Nah, gitu. Kemudian matla'un, ya, matla' itu tempat terbit. Kemudian masjidun, ya, masjid, tempat sujud. Kemudian ada masyriqun, masyriq. Nah, sama ya. Kalau matla itu tempat muncul ya. Kalau masyriq tempat terbit, terbitnya matahari. Paham di sini ya? Jadi kalau yang dinamakan masyriq itu bisa tempat atau waktu gitu. Masyriqun tempat atau waktu terbit. Masjidun tempat atau waktu sujud gitu. Matla'un tempat atau waktu muncul. Maktabun tempat atau waktu menulis. Nah, mungkin antum akan timbul pertanyaan, kapan dia menjadi isim zaman, kapan dia menjadi isim makan? Nah, nanti dilihat dari pola pembicaraan ya. Itu yang dinamakan dengan syakul kalam. Syakul kalam itu apa? Pola pembicaraan.
Paham ya? Ini nanti dilihat dari situ. Nah, paham nggak sini? Yang dimakan isim zaman itu apa? Isim makan apa? Nah, sekarang kita lihat nih, auzanhuma, wazan-wazan keduanya. Wazan-wazannya atau wazan daripada isim zaman dan isim makan. Nah, dia terbagi dua. Ada yang menggunakan wazan maf'alun, kemudian ada yang menggunakan wazan maf'ilun. Kapan dia berwazan maf'alun? Nah, ini dilihat dari ain fi'il di fi'il mudhari. Paham ya? Dilihat dari apa? Dari ain fi'il di fi'il apa? Fi'il mudhari. Apabila ain fi'il di fi'il mudhari ini adalah yaf'ulu dhamma atau yaf'alu fathah, maka isim zaman atau isim makannya ya berharokat fathah, yaitu maf'alun. Jadi kalau yaf'ulu maf'alun, ya yaf'ulu maf'alun, yaf'alu juga maf'alun. Adapun untuk maf'ilun, ya ini kalau ain fi'il di fi'il mudhari kasrah, yaf'ilu maf'ilun. Paham di sini? Ya, jadi begitu. Contoh misalkan kalau yaktubu maktabun, paham ya? Yaktahu maftahun. Kemudian kalau ya jelisu begitu ya, paham ya? Ya, lanjut. Ya, silakan dibaca. Nomor 1. Falah. Maf'alun. Maf'alun idza kana 'ainun mudhari'ihi madmumatan aw maftuhatan. Naam. Mithlu yaktubu maktabun yadhhabu madhhabun. Naam. Maf'ilun idza kana 'ainun mudhari'ihi maksuratan. Mithlu yajlisu majlisun. Naam. Baik, maf'alun idza kana 'ainu mudhari'ihi madmumatan aw maftuhatan. Wazan maf'alun apabila ain mudhari'nya berdammah atau berfathah. Ya. Seperti itu. Nah, misal tadi yaktubu jadi maktabun, yadhhabu jadi madhhabun. Kemudian yang kedua, ya, maf'ilun idza kana ainu mudhari'ihi maksuratan. Ya. Wazan maf'ilun apabila ain mudhari'nya berkasrah. Contoh ya jelisu menjadi majlisun. Paham ya? Ini gampang. Ini kalau yaf'ulu maf'alun, yaf'alu juga maf'alun. Nah, kalau yang ya maf'ilun hanya satu aja, yaitu yaf. Paham ya? Lanjut ya. Sekarang al-mulahadzah. Apa itu mulahadzah? Catatan. Catatan atau perhatian boleh. Al-mulahadzah hunaka kalimatun ja'at ala wazni maf'ilun wa qiyasuha maf'alun. Ya, hunaka itu di sana ya, kalau terjemah ini ya, lafaznya. Maksudnya ya, terdapat kalimat-kalimat. Hunaka kalimatun ja'at ala wazni maf'ilun. Dia menggunakan wazan maf'ilun. Wa qiyasuha, padahal kiasnya atau pola sebenarnya, ya, kias itu pola sebenarnya, timbangan sebenarnya adalah maf'alun. Ya, paham ya? Karena dia fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ulu, maka harusnya kan maf'alun, tapi ini maf'ilun. Nah, contoh apa? Contoh misalkan dia sujudu. Ya, dia sujudu. Ya, isim zaman atau isim makannya apa? Masjidun. Nah, kemudian yashruku, isim zaman atau isim makannya masyrikun. Kemudian yagrubu, isim zaman atau isim makannya apa? Maghribun. Kemudian yang butuh. Nah, isim zaman atau isim makannya manbitun. Nah, ini nanti dinamakan dengan masazza minis mai zaman wal makan. Jadi dia menyelisihi ketentuan daripada isim zaman isim makan. Yasjudu, ya apa? Bersujud kan, masjidun berarti tempat atau waktu sujud. Yashruku, masyrikun tempat atau waktu terbit. Yagrubu, maghribun tempat atau waktu terbenam. Ya. Kemudian yang butuh, manbitun, manbit tempat atau waktu tumbuh. Gitu. Paham ya? Di sini. Nah, ini dinamakan dengan masazza minis mai zaman wal makan. Ya, sini keterangan wa yusamma masazza minis mai zaman wal makan. Dan dinamakan dengan menyelisihi
dari isim zaman dan isim makan. Jadi dia menyelisihi, ya. Menyelisihi itu pola yang menyelisih bentuk aslinya, ya. Itu dia adalah pola yang menyelisih bentuk aslinya. Kan bentuk aslinya adalah seperti itu. Kalau ya ulu ya harusnya alun. Berarti ya judul harusnya apa? Mas jadun. Nah, kemudian ada keterangan, ya, ada keterangan bahwasanya begini. Jadi kalau dia itu Mas Jadun, katanya ya, dia bermakna umum. Tapi kalau Mas Jidun itu lebih khusus. Gitu. Makanya ya kullu masjidin ya masjidun. Setiap kullu masjidin masjidun. Setiap masjid itu masjid. Ya, gitu. Akan tetapi tidak setiap masjid itu masjid. Paham ya? Masjid itu tempat sujud secara umum. Itu kalau masjid. Paham ya? Kalau masjid apa? Tempat sujud secara umum. Tapi kalau masjid ya tempat sujud yang khusus, yaitu masjid yang dimaksud. Ya. Paham ya? Nah, wa kasiran minis mai zaman wal makan ma yalhaquhuma ta'un marbutatun fi akhiril kalimah. Ya. Dan kebanyakan dari kedua isim zaman dan isim makan yang terdapat di akhir keduanya yaitu tamarbutoh. Jadi terdapat apa? Tamarbutoh di akhir kalimat. Nah, contohnya apa? Nah ini madrasatun. Apa madrasatun? Sekolah. Kemudian matba'atun. Matba'atun apa? Percetakan. Kemudian makbaratun. Makbaratun kuburan. Ya, mahkamatun, apa mahkamah? Pengadilan. Majzaratun, apa majzaratun? Ya, penjagalan. Ya, itu bukan penjagalan yang di sana. Penjagalan. Sama pesantren. Ini tempat jagal. Ya. Jadi madrasatun sekolah. Nah ini kan tidak madrasun, tapi madrasatun. Jadi ini yang lebih masyhur nih, madrasatun. Ya. Kemudian matba'atun. Tidak matba'un tapi matba'atun. Makbaratun, ini yang lebih terkenal, makbaroh ya. Mahkamah, pengadilan. Majazarah, penjagalan. Paham ya? Jadi dia juga termasuk kepada isim zaman atau isim makan. Hanya memang diakhiri dengan apa? Dengan tamarbutoh. Dan memang kebanyakan seperti itu. Nah, tapi juga begini. Nanti ya akan ada perbedaan makna ketika dia pakai tamarbutoh. Contoh misalkan maktab dengan maktabah. Ya. Kalau maktab ya tempat menulis, meja. Paham ya? Meja. Atau juga maktab bisa berarti kantor gitu kan. Nah, tapi kalau maktabah lain lagi artinya. Maktabah artinya apa? Perpustakaan. Ya, jadi nanti akan menunjukkan pada perbedaan makna tatkala dia dimasukkan oleh tamarbutoh. Ya, paham ya? Contohnya itu maktab dengan maktabah artinya beda. Oke, tasrifnya sekarang. Padahal siapa? Terus tasrifuhuma maf'alun maf'alani mafa'ilun maktabun maktabani makatibu madhabun madhabani madhahibu maf'alun maf'ilani mafa'ilu majlisun majlisani majalisu masjidun masjidani masajid. Ya. Nah jadi ini gampang sih. Ya berubahnya ya ke 3 bentuk saja, mufrad, musanna, jamak. Gitu. Nggak ada muzakkar muannas sekalian. Ya mufrad, musanna, jamak. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilun. Ya maktabun, maktabani, makatibu. Nah adapun untuk jamaknya dia menggunakan wazan mafa'ilu. Jadi bukan apa? Maf'aluna bukan, tapi makatibu. Ya, nanti kita akan ketemu kalau wazan mafa'il ini disebut dengan sigoh muntahal jumu. Ya. Maktabun, maktabani, makatibu. Ya, maktabun 1 meja, maktabani 2 meja, makatibu meja-meja. Madhabun, ya, madhabani, mazahibu, begitu. Ya. Adapun ya satu lagi maf'ilun ya sama, maf'ilun, maf'ilani ya harusnya. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilun.
Di situ maf'ilani atau maf'alani? Maf'ilani. Oh iya. Mana sini? Maf'alani. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, di buku maf'ilani ya. Maf'ilun, maf'ilani, maf'ilu. Oh ya, tadi lupa ya. Pas. Nggak apa-apa ya. Karena di buku maf'ilani. Ini salah ketikanya. Di sini di PowerPoint ya. Majlisun, majlisani, majalisu. Kemudian masjidun, masjidani, masjidun. Ya, paham ya? Masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Masajidu, masjid-masjid. Begitu aja. Ya, cara untuk menterjemah. Lanjut sekarang bagian yang kedua, isim alat. Tafadhal ya Misyar, ikra. Ismul alat. الثاني اسم الآلة. الألف تعرفه. اسم الآلة اسم مشتق من حروف الفعل للدلالة على الأداة التي يقع بها الحدث يشتق غالبا من الفعل الثلاثي متعدي وقد يشتق من اللازم. Nah, ismul alat ismun mushtaqun, mushtaq ya, mushtaqun min hurufil fi'li, dari huruf fi'il. Huruf fi'il, jadi dia pecahan dari huruf fi'il. Lidilalati alal adat, untuk menunjukkan kepada adat alat. Allati yaqau bihal hadas, yang mana dengan alat tersebut terjadinya sebuah pekerjaan. Yushtaqu ghaliban, dan dia dipecah atau dibentuk ya. Ghaliban biasanya minal fi'li sulasil muta'addi, dari fi'il ya sulasi muta'addi. Wa qad yushtaqu minal lazim, dan terkadang ya dari bentuk lazim. Jadi isim alat adalah isim mushtaq, pecahan dari huruf-huruf fi'il untuk menunjukkan kepada alat untuk melakukan pekerjaan ya. Pembentukan isim alat ini biasanya di fi'il muta'addi ya, fi'il sulasi muta'addi ya, fi'il sulasi muta'addi, dan terkadang dari fi'il lazim gitu. Jadi nah makanya nanti untuk fi'il sulasi mazid ya, karena dia bentuknya rubai kan ya, maka tidak ada yang namanya isim alat ya. Paham ya? Karena isim alat ini hanya dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad saja. Adapun sulasi mazid, mazid satu huruf, mazid dua huruf sampai nanti rubai, dia tidak ada isim alatnya ya. Nah, macam-macamnya ya. Dia terbagi ke dalam dua bagian. Isim alat ini ada yang disebut dengan kiasi ya. Ada yang disebut dengan ghair kiasi gitu. Nah, kalau yang kiasi ya, ini disebut dengan mushtaq. Mushtaq. Ini kalau yang kiasi. Dan dia wazan, ada wazannya. Wazan untuk isim alat itu ada 3. Ada mif'alun, contohnya midrobun. Apa midrobun? Alat pemukul ya. Ada mif'alun, contohnya miftahun. Apa miftahun? Alat pembuka atau kunci ya. Ada mif'alatun, contohnya miknasatun. Apa miknasatun? Contohnya apa? Sapu ya. Sapu. Jadi kan kalau di kita ada ikan sapu-sapu, berarti apa bahasa Arabnya? Samak minasa. Gitu. Samak miknasa. Ada ya samakna samak bahasa Arabnya. Jangan samak bahasa Sunda, beda lagi artinya kalau samak bahasa Sunda kan. Ya, mana aku samak, saya makan samak. Kodeng, harusnya makan samak santri. Padahal samak bahasa Arab kan nawan ikan ya. Anak aku lu samak itu artinya apa? Saya makan ikan, bukan saya makan samak ya. Kan, waduh Acung santri itu naruang samak gitu. Padahal samak yang dimaksud itu apa? Ikan gitu ya. Itu itu kiasi. Nah kemudian ada ghair kiasi. Kalau ghair kiasi, nah ini tidak ada ininya, tidak ada kiasnya, tidak ada temangannya.
Ya, itu kalau kiasi tadi ada timbangannya, paham ya? Dan juga disebut dengan mushtaq. Kemudian ada goer kiasi. Kalau goer kiasi dia tidak ada timbangannya dan juga disebut dengan isim jamid. Nah, apa contohnya? Nah ini paksun. Ya. Paksun itu apa? Kampak. Ya. Saipun, pedang, kalamun apa? Nah ini adalah jamid. Jadi isim alat yang berupa isim jamid. Tidak ada tasrifannya. Ya. Kalau ya siap ikra. Isim alat nau'an. Nah, siap. Ismul alati Nau'an. Awalan qiyasiyun wa awzanuhu mif'alun wa mif'alun wa mif'alatun. Lahizul amsilatal atiyata mif'alun mibradun midba'un miqassun misratun mif'alun miftahun minsharun miqyasun mijdafun mif'alatun mitrofatun mil'afatun milfa'atun mil'atun. Kelas. Sampai situ dulu. Ismul alati nau'an. Isim alat ada dua jenis. Yang pertama kiasiun. Kiasi ya. Kiasi ada timbangannya gitu ya. Wa auzanuhu dan wazan-wazannya mif'alun wa mif'alun wa mif'alatun. Lahidil amsilatal atiyah, berikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Nah, isim alat terbagi dua, kiasi dan wazannya adalah mif'alun, mif'alatun. Lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikutnya. Ini mif'alun. Contohnya adalah mibrodun. Mibrodun itu alat pendingin. Ada midfa'un. Kalau midfa'un alat ya untuk mendorong ya. Bisa midfa' mendorong atau pembayar bisa. Kemudian ada mikos. Mikos itu apa? Gunting. Ada mishrat ya. Mishrat itu apa? Pisau pedang. Nah, ini menggunakan wazan mif'al. Kemudian ya, ada dengan wazan mif'alun ya. Contohnya miftahun ya, kunci. Minsharun gergaji ya. Garaji bahasa Cipatat itu garaji. Gergaji nama bahasa Cipatat garaji. Mikyasun ya, timbangan. Kemudian mijdapun dayung. Kemudian ada mif'alatun. Contohnya mitrokotun, lalu mitrokoh. Mil'akotun apa? Sendok. Midfa'atun alat pemanas. Kemudian mir'atun apa? Cermin. Ya. Nah ini menggunakan wazan mif'alun dan mif'alatun. Kemudian ya, yang kedua ada goer kiasi. Kalau goer kiasi ya, ini auzanuhu ghairu mahsurah. Goer kiasi dan wazannya tidak terbatas. Kalau kiasi wazannya tidak, goer kiasi yang jamid wazannya tidak terbatas karena memang dia bukan bentuk pecahan dari fiilnya. Paksun kampak, saipun pedang, kalamun pena, rumhun tombak, kausun busur, pirjarun jangka. Nah, ya. Ini dia adalah merupakan alat-alat yang goer kiasi, tidak mengikuti wazan mif'alun atau mif'alatun, tapi dia bentuknya begini. Dan goer kiasi ini juga disebut dengan jamid, ya, bentuk jamid. Gitu. Waqad udifat ilaiha, dan sungguh telah disandarkan ilaiha kepadanya atau kepada bentuk ini, bentuk isim alat ini siagun mustahdasah. Ya, bentuk-bentuk kalimat modern. Jadi kekinian lah ya. Nah, dia tidak menggunakan wazan yang tadi, tapi wazannya wazan fa'alah. Contoh gosalah, ini mesin cuci. Gosalatun. Ini juga sama isim alat. Gosalah sayyarah apa? Mobil. Ya. Mobil. Kemudian syawayah apa? Panggangan.
salajah kulkas, darajah apa? Sepeda ya. Motor bisa kan? Boleh. Darajah nariyah biasanya ya. Nah, itu. Kemudian wazan fa'ilah. Contohnya syahinah. Syahinah itu apa? Truk. Kemudian sakiyah. Apa sakiyah itu? Ya, penyiram. Kemudian hasibah. Apa hasibah? Komputer ya. Nah, ini juga sama isim alat. Jadi tidak menggunakan wazan mif'alun. Dan ini benda-benda modern maksudnya ya. Benda-benda apa? Benda-benda modern. Kemudian contoh yang lain adalah wazan fa'ul. Contohnya hasub. Apa hasub? Sama ya. Hasub juga komputer. Soruh rudal. Peluru kendali rudal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata-kata kekinian. Memang baru muncul sekarang-sekarang. Gosalah di masa lalu kan nggak ada gosalah. Contoh sayaroh ya. Kalau sayaroh itu kan di masa lalu itu ya kapilah. Orang berdagang itu sebut sayaroh. Sekarang ya mobil ya. Alhamdulillah gitu kan. Yang sudah punya mobil alhamdulillah. Kalau yang baru mobilan ya sayarohan gitu. Ya insya Allah lah satu saat bisa ya kembali amin. Kita beli insya Allah. Ya terakhir sekarang ya tasrifnya ya salah tasrif mif'alun mif'alani mafa'ilu mif'alun mif'alani ya tanggalah kayak gitu midrobun mif'alun mif'alani mafa'ilu midrobun midrobani madharibu mif'alun mif'alani mafa'ilu miftahun miftahani mafatihu mif'alatun mif'alatani mif'alatun au mafa'ilu miknasatun miknasatani miknasatun au makanis. Nah, ini bentuk daripada tasrif untuk isim alat ya. Jadi mif'alun mif'alani mafa'ilu. Contoh midrobun satu pemukul, midrobani dua pemukul, madharibu sama menggunakan wazan mafa'ilu. Kemudian mif'alun mif'alani mafa'ilu miftahun satu kunci, miftahani dua kunci, mafatihu. Nah ini ya. Karena dia ada alif maka ketika dirubah menjadi wazan mafa'ilu pakai ya mafatihu kunci-kunci. Dan terakhir mif'alatun mif'alatani. Ini bisa mif'alatun atau mafa'ilu. Miknasatun satu sapu, miknasatani dua sapu, miknasatun. Nah, bisa miknasatun atau makanisu ya, sapu. Tip Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah selesai. Dan oh ya ada latihan sebenarnya ya. Latihan di halaman 94. Tadrib 1 ini satu saja ya. Saya tidak sempat nulis banyak ini untuk sebab ini materi juga ada banyak ya. Ghair al-af'al al-atiyah ila ismi zaman wal makan summa sharif. Rubah fi'il berikut ini ke isim zaman dan isim makan kemudian di tasrif ya. Nah itu Bapak dan Ibu untuk materi dan latihannya alhamdulillah. Dan silahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin berkontribusi untuk pesan dan maki silahkan di program Infak Bina Maki IBM untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri dengan rekening 13101344161 atau di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 70155567327. Informasi di 085795955657 atau 082121 Alhamdulillah ya, Anda haturkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu juga kepada antum semua yang sudah mengikuti proses tasdilat ini. Anda haturkan jasa luar biasa dan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.